있어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Membaca untuk menulis adalah kegiatan membaca untuk meningkatkan daya dan keterampilan menulis. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan menulis sangatlah erat. Hal tersebut dapat dianalisis melalui tujuan membaca dan bagaimana proses seseorang untuk mengembangkan keterampilan membaca yang dimilikinya. Dengan mengoptimalkan antara keterampilan membaca dan keterampilan menulis, maka dapat membentuk kepribadian yang unggul, juga meningkatkan intelektualitas seseorang. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan dalam karya ilmiah, mandiri dan memiliki inisiatif untuk memberikan karya yang terbaik. Bisa dilihat pada gambar berikut, membaca dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kemampuan berbicara dan jumlah kosakata, meningkatkan daya ingat. Menurut Anderson, tujuan membaca ialah 1. Untuk memperoleh fakta dan perincian, yang kedua, untuk memperoleh ide-ide utama, yang ketiga, untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan, yang keempat, untuk menyimpulkan, yang kelima, untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, yang keenam, untuk menilai, mengevaluasi, yang ketujuh, untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Dilihat dari sudut pandang kegiatannya, membaca dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, membaca keras atau nyaring, yang kedua, membaca dalam hati, yang ketiga, membaca dengan cepat, yang keempat, membaca rekreatif, yang kelima, membaca analitik. Adapun teknik membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik baca pilih atau selecting, membaca bagian yang relevan atau dianggap yang penting saja secara bertahap. Yang kedua, teknik baca lompat atau skipping, membaca bagian yang relevan atau dianggap penting saja, mengabaikan urutan isi konten. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming, membaca cepat sekilas untuk menemukan ide pokok. Dan yang terakhir, baca tatap, scanning, membaca dengan cepat, fokus merata atau memindai dan dalam hati. Dalam membaca, ada beberapa kesulitan yang menghalangi kegiatan membaca, baik yang berupa hambatan dari luar maupun dari dalam diri pembaca. Hambatan itu antara lain, yang pertama, rendahnya motivasi, yang kedua, sulit berkonsentrasi, dan yang ketiga, lemahnya komitmen pada diri. Setelah mengetahui arti dari membaca untuk menulis, tujuan-tujuan membaca, serta tata cara atau teknik membaca, dan hambatan-hambatan membaca, mari kita membaca, karena membaca bagi pikiran seperti olahraga bagi tubuh. Sekian penjelasan dari saya tentang membaca untuk menulis. Terima kasih.